Baik, tema kita saat ini adalah lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran. 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 Ini tema kita hari ini, saat ini. Lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran. Dari Hosea 4 ayat 16 sampai dengan 18. Dari Hosea 4 ayat 16 sampai dengan 18. Hosea 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca secara bersama-sama dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persudalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Haleluya. Kita sudah tahu bahwa kata Israel di sini adalah umat Tuhan. Jadi kata Israel di situ adalah umat Tuhan. 2 Samuel 3 ayat 18. 2 Samuel 3 ayat 18. Ayo satu orang. Firman Tuhan, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud. Demikian, dengan perkataan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Palestina dan dari tangan semua musuhnya. Iya, jadi Israel adalah umat Tuhan. Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita, saudara dan saya, lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran. Jangan sampai saudara dan saya sebagai umat Tuhan lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran. Haleluya. Tahu artinya? Lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran. Apa artinya? Artinya adalah lebih mencintai keadaan hidup yang hina dan tercela daripada keadaan hidup yang tidak hina dan keadaan hidup yang tidak tercela. Atau kalau disimpulkan, lebih mencintai kehidupan yang tidak baik daripada hidup yang baik. Itu dia. Jadi yang saudara cintai kehidupan yang bagaimana? Yang baik atau yang tidak baik? Yang baik. Yang baik. Ya. Jangan sampai saudara bahagia, jangan sampai saudara senang. Hidup terhina, hidup tercela. Ya. Ada orang senang-senang saja dia hidupnya tercela. Senang-senang saja hidupnya terhina. Nyaman-nyaman saja dia hidupnya tidak baik. Ini repot seperti ini. Selalu orang kalau sudah begini, nyaman hidup terhina, lebih senang hidup terhina dalam kehinaan daripada kemasyhuran.
Ini adalah orang yang degil seperti lembu degil. Haleluya, saudaraku. Ya. Jangan sampai saya dan saudara sebagai umat Tuhan degil seperti lembu degil. Shalom, saudaraku. Tahunya saudaraku artinya degil seperti lembu degil? Apa artinya degil seperti lembu degil? Yaitu sangat keras kepala, jubulhian. Itu degil seperti lembu. Jadi kalau ada orang yang keras kepala, meluadap coloma najubulhian, imana hidupna seperti lembu degil. Degil seperti lembu degil. Ya. Tidak mau mendengar nasihat. Ya. Tetap pada pendiriannya yang salah. Tetap pada pendiriannya yang salah. Dia komitmen pada yang salah. Harusnya komitmennya kepada yang tidak salah. Banyak orang seperti ini. Udah tahu dia salah, nggak benar, dia nyaman di situ. Dia senang di situ. Nah, kalau sudah begini tipe umat Tuhan atau jemaat Tuhan, sudah repot. Ya. Saudara, kira-kira kalau punya anak seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Udah repot. Jadi memang repot. Ya. Susah. Borak do monolonga jauh masih sono. Keras kepala, jubulhian. Repot. Orang yang beginian, umat atau jemaat yang beginian akan suka bersepakat dengan yang salah, dengan hidup yang tidak benar. Itu tipe orang yang seperti ini. Dibawa pun dia kepada hidup yang benar, dia nggak mau. Tapi orang lain membawa dia kepada hidup yang benar dan tidak benar, dia mau. Makanya sudah susah yang seperti ini. Kita bilang bertobat, orang lain bilang gak usah gak bertobat, ikut yang sana dia. Kita bilang kamu jangan begini dan begini, orang lain bilang di sana udah begini aja kita, ikut dia. Nangkap kira-kira? Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai degil seperti lembu degil. Kalau sudah ditegur, dengar, terima, berubah. Ya. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau ada anak ditegur gak mau, bilang, kau sangat degil seperti lembu degil. Haleluya. Orang harus jaga. Kalau saudara orang yang bilang ampuni aku Tuhan, lewat mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, gak mau aku jadi lembu yang degil. Mulai hari ini aku bertobat. Kalau aku ditegur, aku dengar dan berubah. Amin. Haleluya. Iya. Biarin dulu sakti ini, mahal. Amat dong. Harus untuk berbeda di jam.
Jadi masuk mulut wow. Ya kan? Kalau di kok beli bapak ini mana gak itu Kuala Lumpur. Jangan ya. Jadi susah kalau sudah begini. Dan orang yang begini, supaya saudara tahu, orang yang begini nggak tahu malu. Ya. Orang yang dekil seperti lembu dekil, orang yang keras kepala, yang nggak bisa ditegur diingatkan. Ini orang-orang yang tidak tahu malu, meskipun sudah mendapat malu. Coba lihat ayat 19-nya. Apa katanya ayat 19-nya? Tuhan, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Mendapat malu. Saudara, meskipun saudara kalau di dalam gereja, dalam umat Tuhan, di hadapan Tuhan, meskipun saudara memberikan korban, melakukan korban, tapi kalau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan tidak berubah, saudara tetap dalam kedekilan seperti lembu dekil, gak tahu malu. Ya. Orang kalau sudah gak tahu malu, nggak susah ya. Repot. Perhatikan orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi nggak tahu malu, PD-nya kelewatan. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Seolah-olah dia nggak ada salah tuh. Ya, nggak tahu malu, santai saja dia. Kalau istilah ini kita mata, atek kuhok tak berduli, itu istilah Batak. Nah, manusia seperti ini susah. Dan sampai kapanpun nggak bisa diperbaiki. Namanya sudah dekil. Salam saudaraku. Jadi belajarlah untuk tahu malu ketika sudah ada kesalahan, dan kesalahan itu ditegur, diingatkan, ayo kita tahu malu. Oh iya ya, salah. Oh iya ya, nggak boleh rupanya. Oh iya ya, oh harus begini rupanya. Gitu. Jangan sampai ada di dalam diri kita dongkoni medisi. Ayah, sudah dongkoni, udah susah itu. Gak akan berubah lagi. Susah akan berubah. Mari kita senangi, mari kita cintai hidup yang benar. Haleluya. Kita cintai hidup yang benar, hidup yang baik. Jangan cintai, jangan suka hidup yang hina. Mari kita berubah. Ingat, hina dalam hidup itu bukan karena miskin loh. Salam. Iya. Kita jangan ikut-ikut penilaian orang duniawi bahwa yang hina itu orang miskin. Tidak. Yang menentukan kita miskin bukan harta. Yang menentukan kita hina bukan harta. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, yang menentukan kita hina bukan harta kekayaan. Ya. Tapi yang menentukan kita menjadi manusia hina adalah perilaku, sifat, tabiat. Ya. Sikap, perilaku, tabiat yang senang dengan dosa, suka membuat kesalahan, itu manusia hina di hadapan Tuhan. Ya. Jadi miskin pun kita, kalau tingkah laku kita, perilaku kita benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kita jadi orang yang masuk. Nangkap kira-kira sampai di sini. Jadi saudara jangan berkecil hati, karena sampai hari ini saudara, ekonomi saudara hanya pas-pasan biasa-biasa saja. Jangan merasa hina.
Yang hina itu yang perilaku yang gak benar. Yang hina itu orang-orang yang tidak mau berubah. Yang hina itu adalah yang dekil seperti lembu. Yang hina itu adalah najul dia. Joma najul do nahina. Si jubel pau. Dengar tekuk. Disuruh bertobat, disuruh berubah, tidak mau. Itulah orang yang hina sesuai dengan konsep Alkitab, konsepnya firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya. Dan orang kalau sudah begini, orang kalau sudah dekil seperti lembu dekil, ini orangnya bodoh. Orangnya bodoh, tidak berpengertian, pengertiannya gelap. Susah bersekutu dengan Tuhan orang-orang yang seperti ini. Susah. Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 18. Ayo, apa katanya? Efesus. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Iya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Iya. Jadi orang-orang yang degil ini bodoh, pengertiannya gelap, susah bersekutu dengan Tuhan. Ya. Bahasa sederhananya seperti ini. Orang yang degil seperti lembu degil susah bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya saudara nangkap, capek menggembalakan yang seperti susah. Terus nama sokonya dari tahun ke tahun gak ada perubahan karakter, gak ada perubahan sikap, perbuatan, begitu terus. Mari kita masing-masing introspeksi diri. Jangan sampai perilaku saudara, tingkah lakumu dari tahun yang lalu 2025 sama juga di tahun 2026. Ngarepok deh. Haleluya. Tetap sama. Caramu beribadah, caramu menyembah, caramu berdoa, cara kehadiranmu semua tetap sama. Jadi kalau tetap sama, saudara disebut apa? Harus berubah. Haleluya. Masih siap saudara dihakimi firman? Amin. Amin. Saya dan saudara harus tetap siap. Firman itu bukan hanya kepada saudara, juga kepada saya. Makanya selalu saya sampaikan kepada saudara, saya setiap tahun selalu melakukan perubahan diri sendiri. Apa ya yang harus kuperbaiki? Tahun ini harus ada perubahan, harus ada perbedaan. Punya program untuk diri sendiri, untuk sifat sendiri, untuk karakter sendiri. Supaya kita nggak begitu-begitu saja tanpa ada perubahan. Mari kita buat kebodohan. Amin saudaraku. Jangan nyaman dalam kebodohan. Amsal 9 ayat 6. Yang kencang, Amsal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Pengerti? Iya. Supaya punya pengertian, berjalan dalam pengertian, buang kebodohan. Jangan nyaman dalam kebodohan, senang dalam kebodohan. Bodoh amat.
Amin. Buang kebodohan. Mau jadi orang yang berpengertian enggak? Mau jadi orang pintar enggak? Mari kita buang kebodohan. Ya. Mari Bapak Ibu. Saya harap saudara nggak tersinggung kalau dibilang bodoh. Ada yang tersinggung dibilang bodoh? Jangan seperti orang-orang di luar sana, pendeta pun kalau dibilang bodoh tersinggung. Ya kalau memang nampak kebodohannya dibilang bodoh harus terima. Oh iya Tuhan, aku memang masih bodoh, ampuni aku. Aku harus berubah. Kalau kita tersinggung ketika kelemahan kita dinyatakan, kekurangan kita dinyatakan, termasuk dalam hal kebodohan, berarti kita nyaman di situ. Jangan diam dalam kebodohan. Jangan saudara diam dalam kebodohan, nyaman dalam kebodohan. Amsal 17 ayat 28. Amsal 17 ayat 28 apa katanya? Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka pengertian kalau ia melakukan diri. Iya. Jadi jangan diam dalam kebodohan, jangan nyaman dalam kebodohan. Bertindak keluarlah dari kebodohan. Lakukan action. Dan jangan malu mengakui. Amin saudaraku. Ya. Saya selalu dorong saudara itu jangan jadi orang gengsi. Amin. Ya. Jangan. Apalagi urusan-urusan karakter, urusan-urusan sifat, penyelesaian sifat. Ya. Semakin sering kita mengakui kekurangan kita, sering kita mengakui kelemahan kita, ya, maka kita semakin berubah. Lihat setiap kelemahan kita. Sudah sampaikan di malam tahun baru, perhatikan setiap kelemahanmu, setiap kekuranganmu di mana. Sikap perilaku yang bagaimana? Ambil komitmen, selesaikan, bereskan supaya berubah. Jangan nyaman. Oh inilah aku. Ya memang aku sudah begini. Nah, itu bodoh. Jangan saudara terdoktrin dengan kata-kata bijak dunia ini. Tahu kata-kata bijak dunia ini? Apa katanya? Jadilah dirimu sendiri. Itu berlawanan dengan konsep Alkitab. Kita harus berubah keluar dari diri kita sendiri. Harus masuk ke mana? Pribadi Tuhan, pribadi Kristus. Ini diriku kok salah. Hati-hati konsep-konsep dunia yang menjebak, sepertinya positif tapi negatif. Jadilah diriku sendiri. Jadi kalau dirimu orang jahat, ya jadi orang jahat. Kan begitu tuh. Jadi kalau kita bodoh dan kita bilang jadilah diriku sendiri, berarti tetaplah kita ini jadi orang bodoh. Gak bisa. Harus keluar, berubah. Kita harus jadi seperti Kristus, serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Seperti kata Rasul Paulus, biarkan orang melihat, orang lain melihat kita, tapi dia seperti melihat Kristus. Itu konsep yang benar. Saya tetap jadi bintang sinar mata, tapi orang melihat bahwa ada Kristus di dalam diri saya, bukan pribadi saya lagi.
Rasul Paulus yang berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan kita sombongkan pribadi kita. Aku kan Runita, siapa yang menentang lawan? Bahaya. Bahaya. Amin, saudara. Amin. Aku adalah Syarung. Siapa yang menyakiti aku, melukai hatiku, kuhabisi. Salah. Amin. Aku memang sudah tipenya orang gampang tersinggung, makanya kau kalau ngomong hati-hati. Salah, berubah. Jangan jadi orang yang gampang tersinggung. Jangan jadi orang yang gampang sakit hati. Amin. Jangan bilang memang ini tipeku, senang iblis. Katanya, bagus. Jadilah kau seperti itu, kata iblis. Iya kan? Repot. Makanya coba lihat orang-orang sekarang dengar firman pun tersinggung. Coba pendeta saja dengar firman bisa tersinggung. Coba. Saya dari dulu nggak pernah saya tersinggung dengan firman, karena saya tahu itu firman. Karena saya tahu itu perkataan Tuhan, nggak ada hak untuk tersinggung dengan firman. Karena saya tahu saya ini dibukakan, suka-suka Tuhan. Kalaupun firman itu tajam setajam apapun, santai aja, terima. Kalaupun firman itu menghakimi, biarin. Itu hak Tuhan. Ya. Saya sebagai gembalamu di tempat ini akan terus menghakimi saudara dengan firman-firman Tuhan yang menghakimi sesuai perintah Tuhan. Nggak akan berubah. Ya. Benar. Karena itu perintah Tuhan. Ayo buka kembali Yeskiel 44 ayat 23 sampai dengan 24. Yeskiel 44 ayat 23 sampai dengan 24. Apa katanya? Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Iya. Dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Iya, terus. Di dalam suatu perkara mereka harus bertindak sebagai hakim dan mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturanku. Mereka harus berpegang kepada hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku pada hari-hari rayaku dan menguduskan hari-hari sabatku. Iya. Jadi hukum-hukum di situ, peraturan-peraturan di situ, maksudnya ketetapan-ketetapan yang dimaksud di situ adalah firman. Jadi saya harus hakimi saudara dengan firman itu, dengan hukum-hukum Tuhan itu. Supaya apa katanya? Supaya saudara mengerti, tahu, membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Ya. Mana yang najis, mana yang tidak najis. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kita jangan lagi seperti Kristen-Kristen yang lain, Kristen-Kristen yang di luar sana, sikit-sikit bilang jangan menghakimi, sikit-sikit bilang jangan menghakimi. Gimana itu pendeta menghakimi? Bukan pendetanya yang menghakimi, tapi firman yang disampaikan itulah yang akan menghakimi kita. Supaya kita lebih baik, hidup kita lebih benar. Hati-hati kita ini dimanfaatkan iblis lewat kata-kata. Supaya apa? Firman yang menghakimi itu tidak dikerjakan. Itu strategi si jahat loh. Karena iblis tahu, semakin sering kita dihakimi dengan firman, dengan hukum-hukum Tuhan, maka kita semakin paham mengerti tentang yang namanya kudus dan tidak kudus, najis dan yang tidak najis.
Iblis nggak suka itu. Karena dia mau supaya kita ini terus dalam dosa, terus dalam kenajisa. Makanya dia taruhkan perkataan-perkataan dalam pikiran kita, seolah-olah positif, seolah-olah benar, padahal menjebak, membuat kita terus dalam dosa. Jangan menghakimi, pakai ayat lagi. Ikut-ikut pula pendeta. Kan udah susah. Makanya nggak heran, jemaat-jemaat dalam kekristenan itu nggak berubah, nggak ada yang bertobat. Mereka hanya bertobat, merasa bertobat saja karena sudah ke gereja ibadah, dia pikir itu sudah bertobat. Setan pun bisa beribadah. Setan, ingat waktu Yesus di bait suci, nanti cari dalam kitab, ada setan nggak di dalam? Ada kan? Iya. Jadi jangan bangga dulu kalau sudah beribadah. Setan pun bisa beribadah, iblis bisa beribadah, bahkan menyembah. Kiranya kita makin paham, mengerti kebenaran Tuhan, dan semakin Tuhan ampuni kita. Ya, melihat sombong-sombongnya manusia sekarang, angkuhnya setengah mati. Termasuk saya dulu. Kalau udah beribadah hari ini, besok gak ibadah lagi minggu depan. Kan udah ibadah minggu yang lalu katanya. Ayo naman minggu beda minggu ya, atau biharwa, atau berminggu musim solari. Sasahali be. Iya kan? Gawat. Ibadah aja kita rutin, belum tentu kita jadi apa-apa. Apalagi kita buat konsep-konsep seperti itu. Lalat per minggu. Oh, udah susah kita. Kenapa kita dilatih terus untuk beribadah, Ingat, di surga nanti kerjaan hanya beribadah. Baca Alkitab. Di sana nanti memuji dan menyembah. Jadi kalau kamu ke surga, latih dirimu dari sekarang rajin ibadah, senang ibadah. Jangan kau bilang kau ke surga, sampai nanti kau di surga, esok mau sampai di surga. Ayo Tuhan, barulah manusia itu tutup rumah. Berumah Tuhan yang tentu cuy malaikat itu. Kayak apa yang maksudmu? Ayo masa ibadah. Ya kan nanti di sana ibadah terus, memuliakan sang raja, menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Itu kerjaan di sana. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, bagaimana ya gerejanya si Maka itu orang yang beribadah, orang yang menyembah, orang yang memuji, sesat, bukan sesat. Makanya saya terus bercita-cita sampai nanti ke depannya kalau kita terus bertambah. Saya sudah bilang, pujian penyembahan nanti di tempat ini akan tiba waktunya pagi, siang, dan malam. Saya roster nanti. Sekarang karena kita masih kurang. Apalagi nanti kalau kita sudah punya gedung sendiri. Nanti kan saya buat pagi, siang, dan malam. Nggak ada berhenti. Ya. Jadi orang Kristen bodoh kalau mengejek orang yang rajin beribadah, rajin berdoa. Itu orang-orang Kristen yang tidak mau Alkitab, tidak mengerti dia isi firman Tuhan Alkitab. Kemana lah kita Kristen ini? 90% orang Kristen nggak mau baca Alkitab. Jadi dia nggak tahu apa-apa, bodohnya setengah mati. Kalah kita dengan agama sebelah. Setiap hari mereka baca kitab sucinya, bahkan bisa 5 kali, 3 kali sehari. Orang Kristen, kalau ditegur nanti sakit hati. Mana tegur sih? Cepat kali menjawab. Saya kemarin dari Medan, kunjungan orang sakit. Saya bilang seperti itu, karena kebetulan satu keluarga rame. Saya bilang, pernah nggak baca kitab? Diam. Karena orang kita Batak semua kan, saya ajar lagi, saya pikir. Karena orang kita Batak ini harus dihajar dengan firman supaya berubah. Malu kita, saya bilang.
Orang kita malu kita yang malu, saya bilang. Oh ini dia malu lah, maili pemimpin Kristen. Dan mau macam kita mau. Coba orang Kristen menikah, pemberkatan nikah di gereja kan selalu dikasih hadiah Alkitab. Tapi kemana Alkitab itu? Sampai tua dia, sampai habis Alkitab itu, dia langit-ngit. Di udah kan dia langit-ngit, merlubang-lubang Alkitab ini. Nggak dibaca. Makanya nggak ngerti apa-apa, tapi sok pintar, sok tahu, sok jadi Kristen yang benar. Tapi nggak tahu apa-apa, makanya suka menghujat tanpa tahu firman. Itu bahaya. Saya bilang kemarin, makanya banyak orang Batak mati konyol. Kenapa Pak? Menghina-hina orang tanpa sesuai firman. Bahaya. Oh itu dah. Saya bilang, kenapa banyak orang Batak bagi kaki? Mati memang Allah, aku bilang. Waktu hidupnya susah, matinya susah. Tikiman lebih susah, mati lebih susah. Pernah gak kepikir? Gak pernah. Maka saya bilang, jangan sampai waktu hidup pun kita susah, mau mati pun susah. Tikiman lebih malgip. Neng mati lawan mati memang malgip. Nggak salah, nggak repot. Mari kita berubah. Kamu ini apa katanya? Berkat ini kan saya bilang. Fakta. Lalu saya bilang, ada orang bodoh kamu, abang hilang, dia kita pintar, toko-toko dia kita mati lagi alkit. Jangan dong abang dan bagaimana? Anggap sampai di sini. Kita harus jadi Batak yang berbeda. Batak yang takut akan Tuhan. Batak yang rajin beribadah. Batak yang rajin berdoa. Batak yang rajin menyembah Tuhan. Batu ini itulah namanya Batak keren. Ini udah ikut beda. Harus beda. Harus jadi Israel yang benar, umat Tuhan yang benar. Ini semua beri seri kusurku. Ada minggu pemalas, menyembah namolo, mertanian namolo, baca kitab namolo. Waduh lah kusurku. Batas sokok menol oleh dia yang orang nama minggu, orang nama tidur di surga. Ada si kalau ada naik di surga, ada yang mau mengikuti aturan di surga. Itu kan nggak repot ini. Itu kan untuk itu nggak repot kan? Guna dari dua sini ke surga gimana? Ada mau mengikuti aturan di surga. Turun itu surga tuh ke surga pun ikuti aturan surga. Berminggu gimana? Tanya di mana tadi itu? Nggak boleh tanya kisah perlalu semangat gimana? Ini saya mampu pukul benak buruk. Biar jujur kita tengok begitu, kan kita begitu betul aja. Tanya, empuk berapa umurnya dia? Semangat dia tengok dari tadi mana ada begitu malas. Gak ada mukanya gini. Nah ini yang muda-muda. Empuk dari tadi senyum dia, ketawa dia. Iyo teh katanya, amin katanya. Baru mau begini, amin. Baca ayat ini, satu orang. Nah semua itu memang jauh begini. Apa orang nanti saya usah kau di mana dibuka kitabnya. Makanya dok aku sampai buka coy. Harus begitu. Biar segar begini. Kan segar kan? Memang orang kalau respect sama Tuhan, mukanya beda. Muka beda loh.
Karena ada kemuliaan Tuhan. Dulu kami waktu tergembala di Jalan Garam, tapi udah meninggal Opung itu. Ada satu jemaat saya Tepung ini, umurnya 100 lebih, 105 atau 100 berapa? 105 tahun. Tahu saudara, datang ke gereja, jangan saudara kita dia naik becak, enggak, jalan kaki. Ya, udah meninggal Opung itu. Jalan kaki terus, nggak pernah absen jalan kaki dia pelan-pelan. Dan mukanya segar, 100 tahun lebih. Diajak komunikasi lancar, pendengaran lancar, walaupun rambut udah segar Tepung ini putih semua. Kalau kita bilang salum pun, salum, katanya semangat dia. Rumah namoso, kamar kereta, turun dia. Panas. Padahal Opung ini jalan kaki jadi dia, santai aja dia. Siapa bahasa yang bentuk dah, ala itu hantai kata. Gak pernah tak kau pun absen nanti. Benar minggu nama mulutku. Semangat biawas sama berminggu katanya. Wow. Dibilangnya kadang-kadang aku mau cepat hari Minggu. Kalau bisa pun setiap hari lah aku beribadah katanya. Minggu mana tiap hari. Udah 105 tahun. Gak ada pikun sama sekali. Hanya memang gak bisa lagi lihat baca. Kalau puji-pujian, dia puji-pujian 100 tahun lebih coba. Sampai hari ini saya terinspirasi dengan dia. Kalau bisa Tuhan sampai nanti tua pun saya seperti itu. Jadi gak ada alasan. Tengok lo mumpung sekarang banyak di luar sana kan. Bahasa dan perminggu pun. Ayo pada emang nih perminggu lo raku ada tentuk di kuku. Hai. Selalu ada alasan. Padahal sebenarnya alasannya bukan hanya hari ini, bukan setelah dia tua, waktu muda pun dia gitu ya. Waktu muda dia kenapa nggak ibadah? Ayo ibadah, aku gereja, aduh lah lagi. Besok lagi minggu depan lagi, bahasa aku gereja. Minggu depan, pokoknya selalu ada alasan. Gak pernah habis alasan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi jangan kalah sama pengini kita, malu kita. Harus semangat sama Tuhan. Jadi harus siap terus dihakimi ya. Dihakimi dengan firman. Yohanes 12 ayat 48. Ayo, apa katanya di situ Yohanes 12 ayat 48? Siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakim. Tahan dulu, siapa hakimnya? Lanjutkan. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Iya, kita sekarang sudah berada pada akhir zaman. Makanya zaman sekarang nggak perlu lagi khotbah-khotbah yang lembut. Nggak waktunya lagi. Sekarang waktunya khotbah-khotbah firman Tuhan yang menghakimi dosa kesalahan kita. Sudah waktunya. Karena sudah semakin singkat ini. Supaya benar-benar kita kudus. Amin, saudaraku. Jangan lagi kita senang-senangin lagi khotbah-khotbah yang lembut-lembut, khotbah-khotbah yang mendayu-dayu, khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, khotbah-khotbah yang menyenangkan hati. Haleluya. Jadi firman itu harus jadi hakim. Kalau firman yang kita dengar, kita terima tidak jadi hakim, berarti firman itu sudah dibelokkan. Dibelokkan tafsirannya. Itu nggak benar.
pengkhotbah yang benar, gembala yang benar, pendeta yang benar harus berkhotbah dengan khotbah firman Tuhan yang menghakimi. Itu yang benar. Ya. Amin, saudara. Dan Rasul Paulus menyampaikan itu. Coba apa kata Rasul Paulus dalam kitab Roma? Kitab Roma. Roma pasal ya, Roma 2 ayat 16. Lihat, apa kata Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma? Roma 2 ayat 16. Firman Tuhan, lalu kau akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Lihat, ini pernyataan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, sebagai pemberita firman Tuhan. Apa kata Rasul Paulus? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Apa kata Rasul Paulus? Sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus bilang firman yang kusampaikan, Injil yang kusampaikan harus menghakimi. Tujuannya apa? Dosa-dosa yang terselubung dalam hatimu itu dibongkar, ya. Ditelanjangi dosa itu, bukan untuk melukai hatimu, tapi membersihkan hatimu dari dosa-dosa yang tersembunyi. Dibongkar semua dengan firman yang menghakimi. Jadi jangan responi dengan sakit hati, salah. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, bongkarlah Tuhan dosa-dosa di hatiku ini dengan firman-firman yang dihakimi, yang menghakimi, yang disampaikan gembalaku. Hajarlah Tuhan, dokoma. Pasulap Pak Messi bilang, haleluya, bongkar hatiku ini Tuhan. Preteli Tuhan hatiku ini dengan firman yang menghakimi. Haleluya. Maka saya dari dulu kalau dengan khotbah mendayu-dayu, nggak jelas, aduh Tuhan. Makanya kalau saya diundang acara-acara undangan apa, ya, Desember, undangan Natal hamba Tuhan, ya, antar gigi. Kadang-kadang saya kalau dengar khotbahnya pening kepala aku, ya, karena khotbahnya nggak ada yang nancap, ya. Pergi ke sana nanti kita Natalan, khotbah di sana kita dengar khotbahnya, tetap juga yang lembut-lembut, nggak mau bongkar dosa, tetap aja tentang berkat, tentang pasu-pasu, pening kepala. Lalu kapan hati ini dibongkar? Kapan hati kita ini dipreteli? Haleluya, saudaraku. Makanya saya semakin rindu gereja kita ini semakin diberkati. Ya, saya terus bergumul dari beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu, supaya live streaming kita ini semakin canggih sebenarnya, tapi keuangan kita belum memadai. Tapi saya terus berdoa, saya terus rindu sama Tuhan. Bagaimana caranya Pak Rocket ini punya kamera shooting, ada shortcutnya,
Ada laptopnya 2, karena harus ada 2 laptop pengendali. Satu ke YouTube, satu ke Facebook, supaya orang bisa mendengar khotbah ini. Semakin banyak orang dikoreksi, semakin banyak orang bertobat, hidup dalam kekudusan di waktu yang sudah semakin singkat ini. Semakin paham mereka tentang kekristenan. Haleluya. Saya juga tidak bergumul beberapa tahun supaya kita juga ada di Medan. Memang ada banyak orang yang rindu. Kemarin juga jauh kali Bapak di Pakam ya. Ada nggak jawab kita Pak di Medan? Oh, belum ada. Tunggu saja, saya tetap berusaha. Nanti pasti ada, saya bilang. Pasti ada. Dan harus ada, itu pasti. Harus ada di Medan. Kita akan bawa terus firman pengajaran yang tajam ini untuk menyelamatkan banyak orang, memenangkan jiwa, bukan memenangkan uangnya, memenangkan jiwanya, menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Haleluya, saudaraku. Supaya kita ini tidak nyaman hidup dalam kehinaan, kita harus keluar dari yang namanya kehinaan. Kita harus hidup dalam kemasyuran, hidup yang baik, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Suara pehatata, anggoti kosto, permulutan, sifat perilaku kita, itu keren. Kalau kita bisa seperti Lazarus, kalau bisa kita seperti Henok nggak ada catatan dalam Alkitab. Henok itu tokoh yang wow, seseorang yang punya harta, seseorang yang sukses, nggak ada. Dia hanya orang pribadi yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Itu Henok. Dia hanya menjaga hubungannya dengan Tuhan, sehingga dia memiliki karakter sifat perilaku yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak perlu mengalami kematian, tapi dia terangkat hidup-hidup. Amin, saudara. Kita fokuskan dulu pribadi kita di hadapan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Yang lain nanti pasti beres. Itu sudah pasti. Haleluya. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Makanya dikatakan lagi itu di Hosea 4 tadi ayat 16-nya, sebab Israel dikil seperti domba. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba? Makanya saya bilang tadi di awal, orang kalau sudah begini dikil hati susah digembalakan. Sekali lagi saya bilang, orang kalau sudah dikil hati susah digembalakan. Dan jangan sampai Tuhan juga tidak mau lagi saudara digembalakan seperti yang dikatakan di ayat 16 ini. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Ya. Karena memang ngapain? Bikin susah, bikin pusing, bikin pening, itu aja terus urusan. Ya. Makanya saya bilang, kalau kita sudah jadi jemaat bertahun-tahun tetap jadi urusan, tidak ada pertumbuhan, lalu bagaimana gereja ini untuk mengambil jiwa yang baru? Terhambat.
Gak ada waktu. Orang yang bertumbuh itu dia gak perlu diurus, justru dia berpikir untuk mengurus yang lain. Itu yang bertumbuh. Gak ada lagi cengeng-cengeng, gak ada lagi tengok apa pakai, gak pernah lihat kita, tiada lihat, gak lagi. Yang dia pikirkan, bagaimana ya ada jiwa baru yang harus kuambil, yang harus kuurus supaya bertambah jemaat. Itulah jemaat yang bertumbuh. Dia sudah dewasa secara rohani, tidak lagi butuh dilayani. Orang dewasa itu nggak butuh dilayani. Tidak, yang butuh dilayani itu anak-anak. Jemaat yang dewasa itu nggak perlu dia dilayani, tapi dia sudah melayani. Walaupun nggak di mimbar, paling tidak di luar dia melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Itu jemaat yang sudah dewasa secara rohani. Saudara harus nangkap. Amin, saudara. Iya. Jangan senang saudara jadi bayi rohani lah. Banyak orang sekarang senang dia terus jadi bayi rohani, sampai mati jadi bayi rohani. Nggak repot. Si usul-usul terus. Itu nggak masuk surga. Sudah pernah saya sampaikan, ingat, saudara mati dalam posisi bayi rohani, nggak masuk surga. Saudara nggak akan mengalami pengangkatan. Saudara harus ingat, yang diangkat itu adalah orang yang dewasa secara rohani dan hidup dalam kekudusan. Makanya kita diumpamakan seperti mempelai Kristus. Mempelai itu tidak ada anak-anak. Mempelai harus orang rohani, orang dewasa, orang yang sudah cukup umur. Jadi kalau disebut mempelai Kristus, nanti yang akan dijemput oleh Kristus adalah orang yang dewasa secara rohani, bukan yang anak-anakan yang suka diurus-urus, yang begini begitu. Enggak. Amin, saudara. Kadang-kadang saya juga bingung, kami hamba Tuhan, udah hamba Tuhan, masih anak-anak rohani, cengeng. Kadang-kadang kalau kami pertemuan saya perhatikan sedikit. Kenapa sih ada yang datang? Katanya begini, katanya begitu. Aduh, susah. Orang dewasa itu nggak perlu lagi sebenarnya diingat-ingatkan, nggak perlu lagi dimarah-marahin. Namanya udah dewasa, tahu dia mana yang baik yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan. Itu. Jangan senang jadi anak rohani. Coba lihat firman Tuhan ini. Ayat apa kata para rasul? Ibrani ya. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 12. Apa katanya? Atau sampai 14 saja dah. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Ayat yang kencang. Ayat terakhir. Apa katanya? Sebab sekalipun kamu tinjau tentang Boleh cerita saja Bu, 11 sampai dengan 14. Ayo. tentang itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran,
sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai berlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Sebab hal itu banyak harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lambat dalam hal mendengar apa itu? Firman. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Coba siapa di sini yang sudah 10 tahun lahir baru? Bahkan rata-rata ini ada yang lebih 10 tahun sudah lahir baru, tapi sampai saat ini nggak bisa jadi pengajar. Pengajar maksudnya pemberita Injil. Masih juga harus diajar. Bayangin, rata-rata orang Kristen hampir 100%, 99% orang Kristen sampai mati tetap harus diajar. Tetap jadi anak-anak kecil secara rohani. Masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu terus, susu sampai meninggal dia. Ini bahaya kekristenan seperti ini. Lalu dikatakan yang 13 apa? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, ajaran tentang firman. Sebab ia adalah anak kecil. Jangan bangga jadi anak kecil. Anak kecil secara rohani. Makanya sampai hari ini saudara sudah lahir baru 10 tahun bahkan lebih, sekian tahun lalap tidak mengerti firman. Karena saudara tetap merelakan diri tetap jadi anak kecil secara rohani. Yang begitulah terus gak ngerti apa-apa. Dikasih makanan keras gak sanggup. Makanya susah membedakan yang baik daripada yang jahat. Yang jahat dia nggak baik, yang baik dia nggak jahat. Apa begitu orang Kristen sekarang? Terbalik-balik, disampaikan kebenaran, dianggap nggak benar. Ya gimana? Orang tetap anak-anak. Lahirianya yang dewasa, tapi rohnya ke anak-anakan. Rohaninya tetap bayi. Makanya saya bilang tadi dari awal, kalau sudah begini sudah repot. Makanya saya bilang saya tetap berjuang sampai hari ini. Saya tetap bergumul, Tuhan bagaimana timku ini? Bagaimana lah saya bawa seperti ini keluar, coba. Seperti tim kita sekarang ini mau dibawa keluar, nggak bisa. Masih perlu didewasakan. Yang masalahnya kan nggak mau didewasakan, itu yang susah. Shalom yang mau didewasakan. Mau didewasakan Bapak Ibu. Mari tunjukkan bahwa tanda-tanda bahwa saudara sudah semakin dewasa secara rohani. Belajar untuk mengajar, menginjili, memberitakan firman. Tandanya saudara sudah dewasa. Harus. Unang be ikut janju-janju. Amin. Jangan bangga jadi orang yang janju-janju. Tahulah yang benar dan yang baik.
bisa bertindak sendiri, tandanya sudah dewasa. Tahu yang apa yang harus dilakukan secara rohani. Ya. Apalagi yang sudah melayani harus jadi dewasa rohani. Tunjukkan bahwa aku ini adalah pelayan yang sudah dewasa rohani. Aku gak mau jadi anak kecil secara rohani. Aku tolak di dalam nama Yesus. Amin. Dan harus dibuktikan. Dari mana? Gak usah dibilang-bilang. Datang kau besok ya. Datang kau menada doa ya. Kenapa kau gak datang? Gak lagi. Tahu dia. Oh, udah jam sekian. Mandi. Berangkat. Kecuali ada halangan yang benar-benar sangat menghambat, yang benar-benar menghambat ya. Bukan karena malas. Ini masalahnya malas, tapi dibilang ada halangan, ada urusan. Ingat minggu lalu sudah kita dengar kebenaran firman Tuhan. Jangan mendustai diri sendiri, jangan berbohong kepada diri sendiri. Kita ini kan sering begitu. Padahal yang malasnya, kenapa ada urusan Pak? Ada begini Pak. Ya lebih baik jujur aja, lagi malas aku selesai. Iya kan? Harus belajar jujur. Semuanya harus jujur. Baik juga ibadah. Ya. Jangan malu. Kenapa gak ibadah? Begini Pak, selesai. To the point. Jangan seperti kata firman Tuhan, suka berbenak belit. Orang sana itu orang luar. Kalau sudah jadi anak-anak Tuhan, apalagi dewasa secara rohani, harus to the point. Kalau AA, kalau BB. Kenapa begini? Begini Pak. Titik. Amin saudara. Kalau masih bisa diterjang. Apa yang menghalangimu? Kalau masih bisa kau hantam. Malasmu yang bikin kau terhalang, hantam malasmu itu. Dalam nama Yesus, rasa malas, pergi kau bilang. Lalu kau langsung semangat, yes, mandi, langsung ngeng. Itu begitu bilang sehat, malas kau. Iya malas, katanya tidur lagi. Haleluya. Uang yang menghalangimu ibadah, bilang sama Tuhan, tapi harus konsisten komitmen kau sama Tuhan. Tuhan, jangan biarkan uang menghalangiku ibadah. Ya, benar. Berkati keuanganku, supaya setiap ada jadwal ibadah aku bisa ibadah. Gak ada alasan, gak ada uang Tuhan. Ampuni aku Tuhan, berkati keuanganku dalam nama Yesus. Jangan takut Tuhan seperti itu. Ini saya bukan di semalam saya puasa. Saya hanya usus doa begini, tahu nggak doa saya? Saya bilang Tuhan, hari ini aku berdoa puasa. Aku mau terobosan keuangan di tahun 2026. Mulai tahun 2026 Tuhan sampai seterusnya aku nggak mau jadi pendeta miskin. Benar, semalam itu. Tapi saya nggak ada teriak. Saya di kamar aja. Karena di maraton baru itu doa saya waktu saya puasa. Tapi ada tujuan saya. Saya mau melakukan terobosan dalam pelayanan Tuhan. Saya mau power of God dengan gampang melakukan acara-acara tanpa terhalang oleh karena uang Tuhan. Berkati keuanganku Tuhan, bukakan pintu perbendaharaan surgamu mulai tahun 2026 sampai seterusnya. Aku tidak mau jadi pendeta kere, jadi bahan hinaan. Ya saya bilang sama Tuhan, karena udah muak saya melihat orang-orang yang menghina pelayanan kita. Bahkan saya bilang sama Tuhan, harus bisa beli tanah, bangun gedung gereja Paroka, supaya orang-orang yang menghina gereja ini tertampar mukanya secara langsung. Saya semua doa gitu. Saya harus bisa beli tanah Tuhan, harus bisa punya gedung sendiri.
Masa gereja mau ngontrak? Saya bilang, kalau mereka bisa bangun gereja, kenapa saya nggak bisa? Bahkan saya bilang, kalau gereja capek nyamuk saja bisa bikin megah. Masa saya nggak bisa, Tuhan? Saya bilang, juga harus buat gitu. Sudah disaksikan kepada saudara, dulu kami sering ibadah, gak ada persembahan, tapi nggak kami halangi, nggak ada jadi halangan. Nah itu bukan Pak. Nggak tahu nggak masih ingat dia berapa kali kami ibadah gak ada persembahan, tapi kami tetap ibadah. Bayangin, ibadah di gereja yang mewah, di Mandai. Kadang-kadang waktunya persembahan, saya pura-pura ke kamar mandi. Itu strategis, karena otak saya begini, jangan sampai tidak ibadah. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya malu di hadapan-Mu, masa saya ibadah gak punya persembahan, tapi saya punya niat ibadah Tuhan. Bahkan keuanganku, itu doa saya dulu. Pernah satu ketika, ya, saya berdoa, udah mau persembahan, karena tempat duduk kami sebuah gembala kadang pisah, karena saya sambil pelayanan. Begitu saya buka mata, saya nunduk, tiba-tiba ada uang di bawah kaki. Benar, nggak bohong. Karena saya udah malu, tapi malunya sama Tuhan. Orang jemaat kan nggak tahu. Saya malunya sama Tuhan. Ya. Malu sama Tuhan, malu sama setan. Benar, karena setan kan tahu. Ih, ke gereja ada persembahannya kata. Ya. Saya doa, tiba-tiba saya lihat, kok ada uang, saya pikir. Gak berapa lama persembahan saya ambil, pura-pura nunduk. Udah kasih persembahan, aduh terima kasih Tuhan ada persembahan. Selamat. Jadi gak ada istilah absen, gak pernah absen. Gak ada persembahan semua gembala, kita ibadah. Kita ibadah, selesai. Ya. Tapi jangan pula terus-terusan, makanya saya bilang saudara harus berdoa, minta terobosan keuangan sama Tuhan. Minta, nggak ada yang salah. Patahkan itu kutuk-kutuk kemiskinan. Jangan sampai kau miskin sampai tua karena kau nggak sadar kau diikat kutuk kemiskinan. Makanya harus kau tolak itu. Kecuali memang ditentukan Tuhan, beda lagi. Tapi kita harus pahami situasi kita. Jangan-jangan saya ini kena kutuk kemiskinan ini, keturunan. Patahkan. Dalam nama Yesus, aku tolak, patahkan kutuk kemiskinan. Semalam saya saksikan, saya ketemu dengan penginjil dari Papua, nak gadis. Dia nggak ada kepikiran sampai ke Papua karena dia tahu keadaan miskin, gak ada uang. Tahu apa kata dia? Tuhan, aku gak mau seperti ini. Aku punya hati untuk memberitakan firman. Anak gadis, cantik lagi orangnya. Dia bilang sama Tuhan, ubah ekonomiku, berkati keuanganku di dalam nama Yesus. Lalu dia berdoa puasa, aku patahkan kutuk kemiskinan. Kutuk kemiskinan dari orang tuaku. Aku gak mau seperti mereka miskin. Diberkati Tuhan, pergi ke bawah. Dan sering pulang balik. Saya bilang, berapa ongkos dari Papua? Sekali jalan 6 juta lebih. Sampai sama 6 juta lebih. Nanti kalau kau pulang balik, harus ada laku bawang 10 juta Pak. Sama uang-uang makan dan sebagainya, uang-uang taksi. Berarti kalau kau pulang setiap tahun harus siapin 10 juta, iya. Kadang 15 juta untuk oleh-oleh. Nanti balik harus ada lagi tinggalkan sama keluarga. Itu anak gadis, biar paham. Semua untuk semua untuk Tuhan. Saya bilang, apa kerja? Gak ada. Sampai hari ini gak ada. Terus uang itu dari mana? Ada aja yang ngasih. Ada aja yang ngasih. Pokoknya aku memberitakan firman, mengajar anak-anak dan sebagainya. Nanti tiba-tiba ada nanti anak-anak orang kaya yang saya ajar, datang orang tuanya memberikan ucapan terima kasih karena anak-anaknya sudah saya didik dengan benar firman Tuhan. Karena sekali ngasih sekian juta.
Jadi melayani itu enak. Amin. Patahkan itu. Aku tolak kemiskinan. Nanti lihat waktunya Tuhan, kau akan dibawa secara perlahan kau keluar dari situ. Maka saya bilang tadi, jangan nyaman dalam kekurangan. Memang nonton surat dosa nongkulku, mana gak susah ini. Gak susah. Ya kekurangan dosa kita kan. Bawa memang apa nonton surat dosa dikulur katanya. Tuhan dalam hatiku. Berarti dia imani ngulurnya berpupus nonton surat. Kan masalah itu. Janganlah imani itu. Tapi harus kau imani. Nonton surat dongoluku, ikut kasih aku dalam nama Yesus, di bagasan buat itu Yesus, amin. Bilang, mengetuk nonton surat dongolu yang katanya, berarti kau pasrah dalam kemiskinan. Jangan pasrah, patahkan itu, patahkan. Sampai tadi pun saya masih berdoa di sini, masih juga saya ucapkan itu. Pokoknya Tuhan tahu ini harus berubah. Keuangan aku harus berubah. Aku mau beli kamera, aku mau beli ini, pasti saya akan nyari. Aku butuh uang sekian 10 juta Tuhan. Harus berubah. Segala penghalang-penghalang, segala penghambat-penghambat yang menghalangi berkat Tuhan turun dari surga untuk hidupku, aku tolak patahkan itu dalam nama Yesus. Aku buka dalam nama Yesus. Bilang, amin saudara. Jangan terang-terang saja mengharapkan hujan turun dari langit. Lakukan doa profetik. Harus belajar doa profetik. Tapi ingat, tujuanmu jelas. Jangan kau bilang berkat aku secara Tuhan, keuanganku sakit hati, kebutuhan disabilitas familia. Jangan. Supaya aku bisa tengok, aku balas itu. Kalau kau berkata aku Tuhan, aku balas Tuhan. Enggak diberkati Tuhan kau. Karena kau minta diberkati untuk balas dendam, enggak bisa. Tapi kalau berkati aku Tuhan, supaya aku bisa menabur di ladangmu, aku bisa menolong membantu pelayananmu Tuhan dari keuangan Tuhan. Baru pasti Tuhan berkati. Toholoi, kalau bilang Tuhan tohol, bilang tohol Tuhan bilang. Bapak baru berkati nih, ada musuhku mesti rudik tangga. Itu minta sama Tuhan. Haleluya. Minta. Kan Tuhan bilang minta lah maka akan tapi hidup harus benar. Jangan meminta tapi hidup enggak benar, enggak Tuhan dengar, Tuhan palingkan telinganya. Kan itu kata firman kan? Aku tidak mau mendengar meskipun mereka berseru-seru katanya. Karena apa? Penuh dosa, hidup enggak benar. Kalau benar pasti Tuhan jawab. Itu sudah pasti. Ya, kalau mau kau berubah pekerjaan, minta sama Tuhan. Berikan aku Tuhan pekerjaan yang layak, yang mencukupi Tuhan. Bahkan kalau Tuhan berkehendak, berikan aku pekerjaan yang punya penghasilan yang berlimpah. Begitu, supaya aku bisa jadi berkat, diberkati untuk memberkati. Amin saudaraku. Bukan untuk sombong, pasti kau diberkati. Betul yang kau bilang, untuk mendukung pelayanan pasti, itu udah pasti. Karena masih banyak program-program dalam pelayanan kita. Masih banyak yang harus kita kerjakan, yang harus kita kejar. Ya, nanti kalau sudah lengkap peralatan syuting kita, kamera dan sebagainya, peredam suara, kita buat lagi program lain, beri makan orang, masih banyak kan? Ya. Amin saudara. Saudara harus rindu ambil bagi. Amin saudara harus berdoa sama Tuhan, berkati Tuhan keuanganku, berkati ekonomiku. Aku mau ikut ambil bagian dengan visi misi gereja kami, jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita.